Semua yang sifatnya rutin, berulang-ulang segala macam bakal dibabat sama AI sih. Jangan pernah AI suruh mutusin. AI rada kacau kalau buat mutusin. Ternyata yang pakai teknologi itu yang atas. Yang bawah-bawah kagak. Jadi yang atas pemasarannya pakai teknologi pakai teknologi. Teknologi akan terpakai yang atas, yang pendidikannya tinggi. Makin ke bawah, bonyok. Yang masalah 90% itu yang bawah. Sebenarnya terkait dengan pertanyaan saya berikutnya sih, Kang, karena kan salah satu kekhawatiran anak muda sekarang dan skeptisme tentang AI kan, wah nanti ini AI hanya akan menghilangkan pekerjaan gitu, akan pekerjaan yang dulu dikerjakan 100 orang mungkin karena AI cuma 10 orang, sehingga 50 orang harus cari kerjaan yang lain. Itu gitu. Ada itu, benar. Nah, menurut Kang Ono gimana? Apa mindset yang mungkin bisa diambil oleh para generasi muda ini ketika ngeliat AI tersebut? Itu betul. Jadi gini. Semua yang sifatnya rutin, berulang-ulang segala macam bakal dibabat sama AI sih, benar. Jadi emang benar akan banyak hilangin kerjaan. Cuman yang sifatnya tidak rutin dan datanya sedikit, itu manusia ada di situ. AI itu cuma menang kalau dia rutin data banyak. Kalau dia kagak rutin datanya dikit, AI nggak bisa jalan. Simple mikirnya sebetulnya. Jadi misalnya yang rutin ya, misalnya gini, ini ada ASN buat nerima permohonan buat izin. Kan banyak nih orang minta izin. Datanya banyak banget kan? Ada surat keterangan baik lah, segala macam datanya dari berbagai, ini kan data banyak banget kan? Terus rutin orang minta, udah gitu kan dia harus nerusin nih mana yang bisa diterusin dapat izin, mana yang enggak kan? AI main di situ. Ini karena data banyak dan rutin. Orangnya hilang yang ini. Betul. Itu banyaknya di pemerintah tuh. Oke. Sampai batuk kan gue kan. Oke, berarti Bang ya sebenarnya juga banyak di organisasi swasta sih Kang, tapi Bang yang rutin dan memang berulang dan datanya banyak itu mungkin relatif lebih mudah. Tapi yang menurut Kang Ono yang mungkin masih terbuka lebar gitu selain tadi jadi programmer ataupun justru kebanyakan data bukan yang kerjaan banyak, bukan yang programmer. Yang banyak tuh kerjaan yang sebenarnya kerjaan kita biasa. Misalnya ada bagian finance lah, keuangan, ada bagian human capital, HRD segala macam, ada bagian buat project management. Itu tetap makhluknya ada. Cuman pola kerjanya berubah. Soalnya sebenarnya AI kan gini. AI itu cara berpikirnya ya, dia itu asisten, pembantu kita. Supaya dia bisa bantu proses analisa segala macam ya. Nah, ini yang saya pakai buat bantuin teman-teman di misalnya kemarin. Nah, ini cara berpikirnya mulainya cara berpikirnya dari sini nih. Kesulitan kita utama apa sih? Istilah kerennya pain point. Udah gitu datanya ada nggak? Rutin kagak? Kalau udah data ada, rutin ada, pain point-nya ada, hajar di sebelah situ. Nah, itu yang paling gampang kira-kira yang bisa di-solve dengan AI. Ya, contohnya mereka bisa forecasting ini bakal masalah nggak sih proyeknya? Ini akan budgetnya bisa overrun nggak? Ini bakal mundur nggak proyek? Gitu. Si AI estimasi dari laporan yang masuk segala macam, dia estimasi konsekuensi yang terjadi tiap rapat jadi gampang. Soalnya ini semuanya si AI bantuin buat summary segala macam, jadi prosesnya dia cepat banget. Tapi keputusan itu tetap harus di tangan-tangan orang. Jangan pernah AI suruh memutusin. AI rada kacau kalau buat mutusin. Berarti ya itu tadi AI bisa jadi asistennya bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik gitu kali ya. Itu contoh. Contoh yang lain lagi gini misalnya. Ini kejadian di kemarin sih. Mereka kan harus positioning nih sebagai perusahaan seperti apa. Ini kan BOD-nya ada banyak ya, ada berapa orang gitu BOD-nya. Masing-masing ya kita waktu posisiin si perusahaan sebagai apa, kan harus data dari bawah masuk nih. AI dialanin jebret, analisa, seret. Keluar langsung di rating. Dari semua teks yang masuk di rating sama dia. Satu masalah safety. Satu masalah green company.
Ada lagi yang lain-lain keluar. Itu 2 naik ke atas langsung kelihatan bahwa ternyata perusahaan yang aman, punya track record amannya parah. Parah tuh positif ya. Punya recordnya tinggi, terus sama hijau. Green. Jadi itu bisa akhirnya dengan track itu dibuktikan dengan track record, bukan slogan doang ya. Itu berdasarkan data akhirnya dapat kesimpulan seperti itu. Dan itu yang diambil oleh mereka akhirnya untuk branding dan segala macam. Enggak, ini masih dalam proses. Iya. Tapi langsung ke highlight banget. Itu sesuatu yang mungkin kalau dilakukan secara manual mungkin lama ya. Ya ini cepat banget. Ordernya tahu nggak berapa? Menit. Parah banget. Mereka sampai kaget-kaget. Saya Ono kan bukan ordal Ono kan. Iya. Ono kan nggak tahu apa tentang. Tapi mereka ngasih supply data. Ono nih datanya. Langsung kita prompt. Jadi datanya bukan data internal doang. Saya pakai AI juga melakukan mata-mata di luar ya. Maksudnya riset keluar lah ya. Pakai AI tapi. Iya, pakai riset keluar. Pakai ngeprompt. Tolong cariin semua dokumen terkait misalnya. Keluar paper jurnal orang-orang di kampusan kan kampus banyak yang bikin jadi data penelitian ya. Keluar paper segala. Jadi paper yang di luar sama berita-berita di luar digabungin sama data internal, jebret terus di prompt lagi. Value apa yang ada di keluar. Dan itu di backup jadi suatu value yang ada backup benerannya, ada data benerannya. Dari value itu diturun bikin strateginya apa semua. Keluar semua jam ordernya. Stres nggak lu tuh? BOD langsung. Nah sekarang tadi Kang Ono udah menjawab pertanyaan saya kan terkait apa sih yang kita apa sih situasi atau kondisi lapangan pekerjaan di Raya. Tapi kan tadi Kang Ono udah bilang mulai emang yang repetitif datanya banyak mungkin akan digantikan. Tapi ada banyak area yang mungkin tetap harus membutuhkan manusia dan situ harusnya kita meningkatkan ekspertis kita. Nah pertanyaan saya mungkin sekarang gimana tuh Kang kita anak muda zaman sekarang sebaiknya untuk menumbuhkan ekspertis itu keterampilan yang memang tidak mudah digantikan oleh AI. Sebagai tokoh pendidikan, Kang Ono punya insight nggak terkait ini? Nggak, belum sampai AI dulu ya. Nggak usah sampai AI. Tapi gue nggak analisa datanya pakai AI sih. Kebetulan si Ono ini dapat datanya 1000 UMKM-nya di Bekasi. Karena waktu itu ngajarin kementerian koperasi. Waktu itu koperasi UMKM ya, belum di split, belum dipecah. Mereka punya 60.000 juta UMKM di Indonesia. Boleh nggak copy datanya? Nggak dikasih, jelas. Lu gila sih Ono dikasih data gitu. Nggak dikasih. Saya dikasih cuma 1000 di Bekasi dan itu juga disunat dari 200 per UMKM ada 200 data, 200 kolom. Cuma dikasih 20 kolom. Nggak masalah. Yang menarik dari situ adalah gini nih ternyata. Coba, gue pengen nanya dah. Nanya dulu ya. Oke. Masalah utama UMKM apa? Modal. Salah. Marketing. Iya, tapi bukan utama sih. Apa? Satu legal. Oh, oke. Pada ilegal. Nggak punya izin. Konsekuensi nggak punya izin, dia nggak bisa cari modal dong. Oke. Itu. Terus yang menarik adalah ternyata tingkat income sesuai dengan pendidikan. Pendidikan berpengaruh. Jadi semakin tinggi atau semakin rendah pendidikannya, income-nya. Jadi semakin rendah, semakin rendah. Kenapa? Duitnya. Apakah mereka tidak memiliki? Nah itu kan argumentasi manusianya gitu. Iya. Ini dari data doang. Datanya ngasih lihat itu. Argumentasi itunya nggak tahu. Oke, why-nya nggak tahu kita ya. Ya, kita dari data yang keluar kelihatan. Jadi yang SD itu income-nya sekitar 2 juta per bulan. Per bulan. SD. Jadi kan ada yang SD sama drop out ya, daerah 2 jutaan. Kalau lu sarjana apa D3 lah. D3 sarjana ke atas 5 juta ke atas. Income tuh kelihatan banget pendidikan. Terus juga ternyata yang pakai teknologi itu yang atas. Yang bawah-bawah kagak. Jadi yang atas pemasaran yang pakai teknologi apa pakai teknologi. Teknologi akan terpakai yang atas, yang pendidikannya tinggi. Makin ke bawah bonyok. Yang masalah 90% itu yang bawah. Oh, oke. Ya walaupun itu bukan why-nya, tapi kita kira-kira bisa mengambil sedikit korelasi lah ya. Iya. Bahwa tingkat pendidikan itu akan menentukan bagaimana orang memanfaatkan. Korelasi paling tajamnya ini kira-kira. Korelasinya bahwa dosanya ada di Diknas. Kata. Gak berani dia. Ngomongin dia mah gak berani. Gue mau berani. Gape gue. Ya udah oke. Boleh nggak tuh ya dosa besar di Diknas? Jadi intinya
pendidikan jadi modal banget. Kalau kita pengen masukin AI segala macam tuh, pendidikan sih kuncinya dari situ. Teknologi, digital marketing, AI itu pendidikan. Kuncinya ada di situ, udah pol. Jadi ketika kita harus menata itu ya untuk supaya ya harus bikin semua orang di Indonesia. Yang ngeri tau nggak apa? Ya. Yang ngeri. Ini statistik beneran ya. Statistik. Jumlah anak yang masuk SD 6 juta. Yang jadi sarjana setiap tahun 600.000. Ya sudah. Terima nasib dah lu, bangsa Indonesia. 10% doang ya. 10% yang bisa pakai AI. Itu 600.000 belum pakai AI nih. Ya, ntar kan ada kemampuan IT segala macam ya. Ya udah. Itu PR kita banyak dong. PR bangsa lu. Bangsa kita kan. Ya jadi emang ya tingkat pendidikan itu memang harus ditata ya. Tapi kita telat nggak nih Kang? Maksudnya kita kan saat ini AI geraknya cepat, sementara kan merombak sistem pendidikan Indonesia itu kan sebuah PR besar yang dari dulu kita tuh nggak pernah settle gitu. Menurut Kang Ono gimana nih ya? Apa emang ya jangan suram-suram amat lah, tapi kan tidak kita bisa punya sesuatu yang emang serem sih. Tapi gini nih. Ya udah, saya nggak akan ngomongin pemerintah lah. Yang kita kerjain langsung. Kita maksudnya kampus, kampusnya Ono ya. Si Ono kan rektor di kampus. Kita manuver dong di dalam kampus. Kita bikin buku AI. Buat SD, SMP, SMA, SMK free. Dilepasin free. Waktu masukin penerbit, ditolak. Karena? Di waktu dikasih ISBN ditolak langsung. Karena? Karena kampus tidak boleh menerbitkan buku buat sekolah. Oh. Keren, Bu. Ya nggak masalah. Kita bikin PDF lepasin tanpa ISBN kan nggak masalah juga kan? Iya. Jadi kita kena kejegal di situ dengan regulasi ya kita lepasin free. Tahu yang download berapa? 4 juta. Jadi bangsa ini pengen maju sih sebetulnya. Gitu. Dan akibat dari situ juga ini kemarin minggu ini teman-teman juga akan berangkat ke daerah. Jadi kebetulan gini, teman-teman di Kemhan mereka kayaknya manuver buat minterin di desa daerah 3T apa segala macam lah ya. Langsung ngontak. No, bisa nggak? Saya juga bikin satu lagi adalah bukan internet ya, kita bikin internet offline. Kebayang nggak internet offline? Kebayang nggak? Jadi sumber informasi ada di sebuah tempat yang bisa diakses gratis gitu. Jadi nggak perlu connect ke jaringan internet internasional gitu, apa itu? Intinya semua informasi ada di hard disk. Istilahnya keren banget sih. Berarti dari semua informasi di dalam hard disk. Hard disk. Jadi di hard disk ada perpustakaan digital, ada Wikipedia di offline-in, ada tryout buat SD, SMP, SMA semua mata pelajaran. Terus ada satu lagi buat latihan, termasuk ada AI. Ada kayak ChatGPT lokal di hard disk itu. Tinggal dicolokin di komputer, kasih WiFi, bisa diakses nih. Itu ya. Itu anak-anak teman-teman Kemhan mau, udah gitu juga apa sih namanya? Mereka juga mau bikin AI lokal pas segala belajar lah yang kayak gituan. Jadi mereka akan turun ke lapangan kayak gituan. Bayangin. Bukan Dignas. Dan si Ono sudah nyebarin hard disk ini free. Karena kegiatan pribadi, dana sendiri, maksudnya sekolah-sekolah ngirim hard disk, terus nyelipin duit buat ongkir balik. Itu dikirimin semua. Ya, cuma 200-an sekolah di daerah yang bisa kayak gitu. Pertanyaannya seru tuh dari daerah tuh. Tahu nggak pertanyaannya kayak gimana nih? Ngasih bayangan aja betapa perjuangannya nggak semudah yang diomongin sebetulnya. Ini hard disk. Ini hard disknya server kan? Server perusahaan digital segala macam ada AI-nya nih ya. Colokin di komputer dong. Terus nyalain di komputernya. Pertanyaan pertama, mereka ngasih foto. Terus kirim pakai email. Pono, Windows-nya mana ya? Ya namanya juga server, kagak ada Windows-nya ya. Terus saya jawab, oh emang gitu, kagak ada Windows-nya. Kan keluarnya login .2 kan. Terus saya bilang lagi, tulis aja username-nya Ono, ONNO, password-nya paling aman di dunia lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah gitu, udah berhasil masuk, tulis if config. Yang dia kerjain apa tau nggak? Ini login .2. Ditulis sama dia, if config, enter. Kok balik lagi ya di foto? Akhirnya berhasil masuk nih, masuk ke dalam. Akhirnya tulis if config di dalam. Kok nggak ada IP address? Mikir dong gue. Coba di foto dong, belakangnya kabelannya disambungin. Sambung kabelannya. Coba masukin ke wifi-nya.
Wi-Fi-nya kan kayak router ya, colokannya banyak nih. Kan ada yang warna kuning, ada yang warna putih, ada yang warna kuning satu gitu ya. Colokin kemana? Putih. Kuning. Ya nggak dapat IP address lah. La ilaha illallah. Segitu amat perjuangan kita. Akhirnya jalan. Tapi itu jalan lah ya. Tapi walaupun dengan perjuangan seperti itu, intinya jalan. Jadi nggak segampang itu. Itu satu dari sisi infrastruktur. Dari sisi guru. Tahu nggak kita harus mintarin berapa guru? Supaya AI bisa masuk. 1 juta. 60.000 doang sih. Oh. Tapi emang gampang. Satu kelasnya cuma 30 orang. Lu 60.000 kapan selesainya? Dan itu kemarin jadi ternyata dinas pendidikan udah mulai nih bikin kegiatan buat minterin guru-guru nih ya. Oke. Ini depan rumah nih. Salah satu gurunya nih. Lapor ke gua. Oke. Ini bukunya Ono free ya? Bisa di-download 4 juta free. Ini yang depan rumah nih. Si Teni. Cewek, guru bahasa Inggris atau apa ya. Begitu. Om, kemarin saya di training sama dinas pendidikan buat AI gini. Oke. Biar berapa lu? 1 juta. Mereka harus bayar untuk ngikutin kayak gitu. Iya. Aduh. Udah gitu, lu dapat modul apaan? Kagak ada modulnya. Kita suruh bikin buku. Bayar, suruh bikin buku. Si Ono kan gila. Lu ambil aja nih URL-nya. Bukunya udah jadi. Lu bayangin tuh, guru-guru harus bayar. Untuk menebalkan informasi yang sebenarnya bisa disebarkan ke orang yang harusnya kan ada luas. APBD berapa persen? 20%. Ya, itu kan bisa dipakai. Ini suruh bayar. Jadi pemasukan Republik lu. Keren, Bo. Padahal gue ngelepasin free. Ya. Yang download udah 4 juta lagi. Ya. Berarti emang banyak PR ya dari itu. Kan mungkin kita ada pemerintahan baru di 3 tahun ke depan. Nanti kalau ya Kang Ono jadi Komdiji lah atau Diknas lah ya. Enggak lah, gue udah pensiun dah. Rambut gue kan udah putih. Kita mah cari yang enak-enak aja ya. Ngapain gue pusing urusan kayak ginian. Biar bagian lu yang rambutnya hitam semua. Ya udah putih juga kan. Ya kayak baik mungkin tanya terakhir sih Kang. Tadi Kang Ono udah menyebutkan itu. Tapi mungkin setidaknya apa sih yang bisa kita lakukan bersama saya sebagai media, Kang Ono sebagai pendidikan, mungkin juga para audiens arti leaders perusahaan Indonesia ini. Apa sih yang bisa kita lakukan bersama setidaknya untuk supaya gap-nya itu kita nggak semakin besar, kita bisa memperkecil lah setidaknya, bisa dan mempersiapkan bangsa ini, masyarakat kita di era AI. Kalau soal ngasih tahu bahwa AI itu bisa bikin orang maju segala macam biasa, itu ya silakan dikerjain. Cuman kalau cuma ngomong kayak gitu doang, orang nggak ngeklik di kepala. Kalau saya akan cenderungnya ngomongnya gini, tuh ada kesempatan keluar negeri tuh, lu bisa ke Arab, lu bisa kemana nih? Itu satu. Intinya semua orang pengen supaya hidupnya lebih baik daripada sekarang. Ya kalau kita bisa pakai AI, alhamdulillah. Kalau enggak harus diiming-iming, dikasih gula-gula nih. Bahwa ini ada kesempatan, kalau lu tidak ambil, rezeki lu bakal hilang nih. Gitu. Jadi kalau saya cenderungnya lebih ke arah sana. Ngasih lihat gula-gulanya, contohnya tadi di Arab, dari sisi perusahaan itu kerasa banget pada saat kalau perusahaan lebih dewasa daripada rakyat biasa. Kalau rakyat biasa tekniknya harus dikasih gula supaya dia mau gerak. Kalau perusahaan intinya kalau pas pakai AI lebih efisien banget. Ini contoh yang paling kerasa banget adalah pemerintah kota Tangerang Selatan. Dia sudah bisa di-download aplikasinya namanya Tangsel One, Tangsel One. Oke. Yang dikerjain apa? Ini geblek dia. Nggak boleh ngomong geblek ya. Boleh lah kalau geblek. Ya, Yang dia kerjain gini. Jadi kayak tadi helpdesk. Cuman ini bukan helpdesk. Helpdesk juga. Semua perizinan, semua layanan ke publiknya pakai WhatsApp, pakai AI di belakangnya. Jadi kita pakai WhatsApp nanya pakai bahasa manusia. Saya butuh ngurus KTP, syaratnya apa aja? Syaratnya ini silahkan di-upload. Upload langsung jadi KTP-nya apanya jadi kayak gitu. Jadi itu di belakangnya ada AI semua. Berarti secara user sebenarnya mereka nggak banyak berubah ya, karena mereka biasa menggunakan WhatsApp. Sekarang menggunakan WhatsApp langsung berhubungan dengan birokrat, dan setelah itu mereka juga di belakang mau izin apa segala macam udah pakai Tangsel One. Ini udah ada 100-an aplikasi yang dia tempelin ke Tangsel One tadi. Jadi barangkali dari seluruh Republik ini, kayaknya dari seluruh Republik ya, belum ada yang kayak gitu kan. Ini Tangsel udah sampai level itu sekarang. Gitu. Jadi kira-kira bisalah kita bersama melakukan itu ya. Ya
media mudah-mudahan bisa membantu ngasih tahu ini ada kesempatan seperti itu. Kalau nggak mau dipakai, ya jangan salahin kita kalau lu ketinggalan gitu aja sih. Oke, sip. Kang Ono, terima kasih atas masukannya, atas kritikannya, atas kegilaannya. Yang stres editor. Tapi ya ini Kang Ono yang saya kenal selama ini ya, selalu lugas dan selalu bikin stres yang edit. Oke, Kang Ono sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas insight-nya. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi teman-teman IT Leaders maupun juga masyarakat luas. Demikian teman-teman IT Leaders, diskusi saya dengan Kang Ono W. Purbo terkait banyak hal. Tadi kita ngomongin soal bagaimana implementasi AI di organisasi, terus juga bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai bangsa dapat menghadapi era AI tersebut gitu ya. Jadi penting bagi kita semua sebenarnya untuk selalu siap, untuk selalu belajar sehingga kita tetap relevan di era AI. Sekali lagi Kang Ono, terima kasih atas insight-nya dan teman-teman IT Leaders. Sampai jumpa di podcast Insight berikutnya dan salam